got so motherfucking design on right now. Halo guys, kali ini aku bakalan ngajak kalian buat ngobrol-ngobrol santai sama seorang entrepreneur muda nih guys. Nah, dia ini masih berumur 24 tahun. Dia adalah owner dari Ripple Store. Nah, khususnya untuk para kaum perempuan sudah tentunya tidak asing lagi dengan namanya Ripple Store karena Ripple Store ini sendiri menjual perlengkapan perempuan. Nah, beliau ini sudah meniti karir bisnisnya itu dari 2016 nih sampai sekarang. Ya, kurang lebih 8 tahun yang lalu. Menariknya di sini, beliau menjalankan bisnisnya tanpa modal loh. Tanpa modal. Dan dari dulunya cuma penjual online, sekarang sudah punya offline store sendiri yang cukup banyak dikenal oleh khalayak ya. Beliau ini juga merupakan seorang influencer yang ada di kota Bengkalis. Nama beliau sendiri adalah Amelia Lipal. Untuk kalian, aku saranin buat nonton video ini sampai habis biar kalian tahu nih apa sih nantinya plus minus yang akan kalian dapatkan selama membangun usaha. Oke guys, langsung saja nonton. Awal kakak menginvestasi untuk buka bisnis? Sebelum Ame buka toko offline, dulu tuh Ame buka sistem online. Jadi mungkin beberapa kawan yang misalnya udah sering pesan lewat WA atau apa segala macam, dulu sempat di tahun 2016. Dan itu alhamdulillah berjalan mulus. Kalau nggak salah 2016 itu usia Ame 16 tahun pas SMK kelas 1. Nah, kenapa kepikiran buat mau bangun usaha online itu? Karena di saat itu kita lagi hits-hitsnya pesan-pesan online, terus anak-anak muda tuh lagi sering-seringnya main Facebook, main apa dulu BBM juga masih ada dulu kalau nggak salah ya. Nah, di situ mulai kepikiran kenapa kita nggak coba pesan online, sedangkan dulu itu baru e-commerce kayak Shopee itu kan lagi booming betul tuh. Apalagi dulu Shopee pertama-tama keluar mereka punya gratis ongkir atau segala macam. Nah, mulai ambil pelajari untuk itu, ambil barang dulu dari orang, kita jual lagi dengan sistem online dan pastinya barang nggak ready ya karena namanya online kan. Nah, kembali ke sini singkat ceritanya 2022 barulah terbentuk toko itu sebelum saya ambil nikah. Jadi alhamdulillah sampai sekarang terciptalah toko itu walaupun masih kecil-kecil. Jadi kalau menginspirasi pastinya kita ngelihat dari orang-orang yang sebelumnya udah sukses, terus juga tergiat dari diri sendiri. Kenapa nggak coba cari penghasilan yang bisa menghasilkan uang pada saat itu? Apalagi saat itu kalau kita udah dapat balas Melayu sedikit ya, kalau kita tuh udah dapat uang banyak gitu, jadi rasa semangat aja ngejalaninnya. Jadi itu sih. Ada dorongan yang lebih enggak. Ini bagaimana kakak menemukan ide untuk awal bisnis, permulaan bisnis? Kalau dulu itu kan banyak, kita di Bengkalis ini kan termasuk Bengkalis ya, ide bisnis tuh banyak, UMKM apalagi sekarang udah banyak. Kalau dulu kenapa tertarik bisa ke fashion, karena fashion itu lebih senang match ke diri sendiri. Kita perempuan pakai baju, pakai aksesoris, pokoknya apapun bisa kita pakaikan ke diri kita sendiri. Kalau makanan jujur pada saat itu Amel nggak ngerti masak, jadi nggak mau coba dimasak gitu kan. Makanya coba di fashion, coba-coba aja pakai diri sendiri, foto, oh ternyata ada yang suka. Akhirnya ya terus aja berlanjut karena juga nyaman kan, kita dapat baju, kita bisa pakai sendiri dan kita jual gitu, bisa dapat uang. Jadi kalau dapat ide usaha, kalau kenapa fashion ya karena itu bisa match ke diri sendiri aja. Apa yang membuat kakak yakin dalam bisnis ini? Yang pastinya karena merasa fashion ini bakal berkembang. Karena prinsip perempuan itu, kenapa kakak fokusnya baju perempuan? Prinsip perempuan itu bajunya atau trennya setiap tahun pasti berubah. Nah, dan dia mudah tertarik untuk berbelanja baju. Kalau kita sendiri kan pasti royal tuh untuk pakaian, skincare, makeup segala macam. Nah, kenapa kita nggak coba sediain toko yang bisa nyediain itu? Kalau misalnya kelemahan atau apa pasti banyak, tapi yang jelas kenapa bisa sebertahan itu karena kakak sudah ngebaca bahwa peluang untuk fashion ini bakalan bisa lancar ke depannya. Alhamdulillah sampai saat ini
orang-orang juga butuh kan toko yang jual baju ataupun toko-toko offline yang bisa lebih mudah mereka pesan, apalagi sekarang udah ada aplikasi yang bisa kita buat untuk jualan. Pokoknya banyak sih. Jadi beberapa penelitian juga yang bilang bahwasanya usaha yang bisa bertahan untuk sampai kapanpun selain fashion, makan, nah itu pasti udah bisa bertahan untuk ke depan. Apa keunggulan dan kelemahan bisnis yang kakak jalani? Kalau misalnya kita bandingin yang lain, pasti semua owner pasti punya keunggulan masing-masing untuk tokonya ya. Kalau Rival Store tuh mungkin dari dulu udah punya nama sendiri, misalnya nge-brandingnya dari awal, jadi hari ini orang udah tahu Rival Store gitu, Rival Store. Oh, yang punyanya Amelia Rival, karena awalnya Rival Store itu kan ambilan nama dari keluarga ya, yang di belakang gitu. Jadi kalau orang udah tahu oh Rival Store, berarti udah tahu oh pemiliknya Amelia Rival. Kalau keunggulan lainnya ya mungkin sama aja sih sama toko lain, apalagi toko kita masih kecil. Mungkin karena kita fast respon ya, salah satunya kita fast respon dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari customer. Misal dia nanya aja gitu langsung balas, gitu. Terus kita nyediain toko yang mudah dijangkau, tepi jalan strategis gitu. Kalau kelemahan mungkin karena kita punya wilayah toko yang masih kecil, mungkin barang-barang yang tersedia belum sebanyak yang toko-toko lainnya, masih terbatas. Cuman kita bisa berangsur menyediakan itu aja sih kelemahannya. Tantangan atau ancaman yang paling khawatir dalam bisnis kakak saat ini? Kalau semua usaha itu pasti ada tantangan, apalagi kelemahan itu mungkin dari luar ataupun dari dalam. Kalau tantangan saat ini ya kita pasti punya pesaing. Kalau misalnya semua usaha pasti punya pesaing, apalagi dalam fashion ya. Nah dulu ketika tahun 2016 sampai sebelum punya toko offline, kita punya saingan yang pastinya online, yang mereka juga lebih upgrade terhadap aplikasi, cara marketingnya, segala macam kan. Nah kalau sekarang lebih giat lagi, karena selain aktif di online, kita juga harus aktif di offline. Sedangkan pesaing kita tuh mereka kebanyakan lebih dari kita gitu. Yang paling besar itu marketingnya sih, karena kalau kami masih lemahnya di marketing. Kalau sekarang itu kan orang kebanyakan lebih suka dan seru lihat misalnya konten-konten orang yang jualan. Nah kalau kami punya tim yang masih belum bisa sampai selevel yang kayak yang Kak Amel harapkan gitu. Kalau orang kan udah banyak nih ngeluarin cara-cara mereka konten, ide-ide usaha yang mereka tunjukkan, bahwa kami belum sampai di level itu. Tapi itu jadi PR kita sebagai tim dari Rival Store ya, pastinya buat gimana tim kita juga bisa berani untuk memulai konten-konten tersebut. Kalau misalnya selebih itu tantangannya palingan ya dari luar ya, pesaing tadi kita harus bisa menyesuaikan diri dengan orang tuh, dan juga bisa menyamai kemampuan ataupun cara kita nge-branding toko kita sendiri. Apa saja produk yang kakak jual di Rival Store? Kalau produk pastinya kebutuhan perempuan, mulai dari baju, celana, aksesoris, skincare, makeup, pokoknya yang perempuan butuhkan ya itu ada di Rival Store. Dan mulai dari harga berapa produk yang kakak jual? Rentang harga jual dari harga 5.000 lah, 5.000 ke atas. Kalau 5.000 tuh kayak apa? Bros 5.000. Terus kaos kaki. Pokoknya harga-harga yang under banget, murah, meriah, muntah. Dan kenapa kakak memilih tempatnya di Jalan Antara? Karena pertama di situ kosong pas setelah kami keliling gitu kan cari, terus di situ juga harga sewanya terjangkau karena kami masih sewa, belum punya sendiri. Terus juga dia tepi jalan strategis ya kan. Nah, pastinya nanti ini bakalan jadi gampang lah orang singgah di situ. Terus juga ya namanya lalu lintas kan jadi sering rame, jadi orang jangankan singgah dulu, udah orang lihat aja itu udah bagus banget ya kan. Dan bagaimana promosi yang kakak gunakan untuk meningkatkan minat para pembeli? Promosi ya pastinya marketing, caranya ya kita buat story, buat konten, terus
kayak seminar-seminar juga kadang jadi pembicara kan, ya juga kita pastinya mempromosi produk kita juga. Terus juga ya kayak gini kita diwawancara, ya pastinya nanti endingnya jangan lupa carry pasta guys. Nah gitu. Pokoknya selagi banyak cara yang positif yang bisa dilakuin, pasti semua dilakuin. Yang pastinya sekarang itu di media sosial itu kita aktif Instagram, WA, sama TikTok kita juga ada. Shopee juga kita ada guys. Oke. Apa pelajaran terbesar kakak dalam semenjak jualan? Kalau dulu ketika masih mula-mula sistem online ya, pernah ketipu juga, kita sistem bayar dulu uang, karena kita kan mau nge-ready barang, itu kita transfer dulu, itu pernah barangnya nggak dikirim. Terus pernah juga kalau dulu pertama itu sistemnya kan Amer readykan barang, maksudnya mereka pesan, kita readykan barang, tentu pakai uang kita dulu nih, baru mereka bayar ketika udah sampai. Nah itu kadang ada juga yang nggak ngambil barangnya gitu. Itu jadi kalau yang nonton video ini kalau nggak dan terus selain itu ada juga beberapa yang kayak keterlambatan barang, jadi kita ngerasa rugi, kita juga ngejawabnya ke customer kayak mana. Banyak sih yang pelajaran yang dapat diambil. Yang paling besar itu karena ketipu itu. Jadi sempat dulu mikirnya, yang menariknya, mau berhenti untuk tidak melanjutkan usaha nih, karena lumayan itu ruginya kemarin tuh hampir jutaan kan. Jadi nggak mau, tapi coba lagi deh gitu. Biasa kan orang kalau misalnya usaha itu nggak ada yang mulus-mulus aja dong gitu. Tentu ada rintangan, hambatannya, ada pelajarannya. Oh ternyata ini kebanyakan. Alhamdulillah tuh kumpul-kumpul duit, nggak tahu dari mana ternyata usaha tuh jalan, buatlah toko tuh gitu. Boleh kakak kasih saran untuk para teman-teman yang baru pemula bisnis? Untuk teman-teman yang nonton video ini ataupun yang memulai untuk usaha, nanti jangan lupa teman-teman, apapun yang teman-teman ingin jalankan, coba dulu, dimulai dulu. Kadang orang berpikiran, Kak, kami kurang dana, kurang uang, atau segala macam. Usaha itu nggak harus pakai uang guys. Kenapa kami bilang kayak gitu? Banyak cara dan banyak usaha yang bisa kita mulai tanpa uang dulu dan tanpa uang banyak gitu. Yang penting pertama kalian perlu relasi, nge-branding diri, kemudian kalian punya niat dan pastinya punya semangat setelah itu. Kadang kita ketika punya usaha, kita jalanin, kita stuck di tengah jalan, kita langsung berhenti. Nggak kayak gitu konsepnya. Nggak ada usaha itu yang langsung maju, tapi ketika teman-teman udah ngerasain gagal, disitulah teman-teman bisa ngelihat suksesnya teman-teman. Jadi jangan lupa buat teman-teman, jangan patah semangat, terus mencoba, dan pastinya setelah tonton ini jangan lupa ke Rival Store, kalian belanja karena harganya murah, dan pastinya kami nyediain jasa pelayanan jual beli kebutuhan perempuan, dan pastinya coming soon kita bakalan juga ada produk laki-laki loh. Catat, ada produk laki-laki, jadi jangan lupa langsung ke Rival Store ya. Thank you. Nah ini kita langsung mampir ke store-nya guys. Ini ada blusnya keren banget, cakep banget. Terus ini ada rok jeans, ada celana kulotnya juga. Ini ada hijab Paris premium yang pastinya best seller banget ya. Terus ini ada baju kaos oversize. Terus itu ada gamis yang super duper cakep. Pokoknya ini bener-bener surga wanita deh. Nah terus ini ada per skincarean. Ini ada juga aksesoris, nih ada jam tangan yang super duper cakep. Terus ada gelang, ada cincin, ada juga kalung. Pokoknya ini semua premium. Kalian wajib banget mampir ke Rival Store.